Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita pada pertemuan kali ini. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Nizayanti dengan NIM 2030207077 dari kelas Pendidikan Biologi 2. Oke, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang psikotropika. Oke, jadi psikotropika itu termasuk bagian dari nafza. Nafza adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Menurut Undang-Undang RI nomor 22 tahun 97, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi-sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Oke, selanjutnya psikotropika. Psikotropika menurut pasal 1 Undang-Undang tahun 1997 nomor 5 menyebutkan bahwa psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif. Efek yang dapat ditimbulkan oleh psikotropika adalah depresan atau menenangkan, stimulan atau memberi penguat, dan halusinogen atau menimbulkan dunia hayalan. Menurut pasal 4 undang-undang ini, psikotropika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau ilmu pengetahuan. Selanjutnya, zat adiktif. Nah, zat adiktif ini adalah zat atau obat yang dapat menyebabkan ketagihan atau bisa disebut dengan adiksi. Jika zat psikoaktif digunakan secara ilegal akan menyebabkan masalah serius karena dapat mempengaruhi otak dan perilaku pemakainya. Penyalahgunaan zat psikoaktif ini dapat menyebabkan ketergantungan fisik yang disebut dengan adiksi atau ketagihan. Oke, selanjutnya ada jenis-jenis nafza. Nah, jenis-jenis nafza ini terdiri dari golongan stimulan, golongan depresan, dan golongan halusinogen. Oke, jenis-jenis nafza berdasarkan pengaruh obat terhadap pemakainya. Obat psikoaktif terdiri dari golongan stimulan tadi. Nah, golongan stimulan ini bersifat menstimulasi sistem saraf simpatik melalui pusat di hipotalamus sehingga meningkatkan kerja organ. Nah, golongan stimulan ini terdiri dari beberapa contoh, diantaranya ada amfetamina, ekstasi, kokain, kafein, dan alkohol. Selanjutnya yaitu ada golongan depresan. Golongan depresan merupakan obat penghambat fungsi neuron dalam sistem saraf pusat. Contoh dari golongan depresan ini yaitu ada barbiburat, obat penenang, etil alkohol atau etanol, anestetik, dan opiat. Selanjutnya ada golongan halusinogen. Nah, golongan halusinogen ini mempunyai pengaruh kuat terhadap persepsi, penglihatan, pendengaran, dan juga peningkatan respon emosional. Contoh dari halusinogen ini terdiri dari LSD, STP, THC, mesakolin, psilosibin, dan penseklidin. Nah, penseklidin ini suatu obat bius bagi hewan. Oke, selanjutnya ada jenis-jenis narkotika. Jenis narkotika golongan 1. Nah, narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Nah, contoh dari golongan 1 ini ada heroin, ganja, dan kokain. Selanjutnya, jenis narkotika golongan 2. Nah, narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir yang dapat digunakan dalam terapi atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contohnya ada morfin. Selanjutnya, jenis narkotika golongan 3. Nah, narkotika golongan 3 ini berkhasiat
pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Nah, contohnya ada kodein. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis psikotropika. Jenis psikotropika golongan 1. Psikotropika dalam golongan 1 ini dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi kuat mengakibatkan sindrom ketergantungan. Nah, contohnya ada ekstasi. Selanjutnya, jenis psikotropika golongan 2. Psikotropika dalam golongan 2 ini berkhasiat pengobatan yang dapat digunakan dalam terapi dan tujuan ilmu pengetahuan, serta mempunyai potensi kuat mengakibatkan sindrom ketergantungan. Nah, contohnya ada amfetamin. Selanjutnya, jenis psikotropika golongan 3. Nah, psikotropika golongan 3 ini berkhasiat pengobatan dan dapat digunakan dalam terapi dan tujuan ilmu pengetahuan, serta mempunyai potensi sedang mengakibatkan sindrom ketergantungan. Contohnya ada fenobarbital. Lalu jenis psikotropika golongan 4. Psikotropika golongan 4 berkhasiat pengobatan yang sangat luas digunakan terapi dan tujuan ilmu pengetahuan, serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan sindrom ketergantungan. Contohnya ada diazepam. Baiklah teman-teman, itulah penjelasan materi pada video pembelajaran kali ini. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.